Siapa di sini yang suka belanja online? Kalau gue sih gue suka banget ya, karena cuma sekali klik barang yang gue mau langsung sampai di rumah gue. Ngomongin belanja online, lu tau gak sih TikTok Shop itu resmi ditutup pada 4 Oktober kemarin? Isu-isunya sih banyak penjual offline yang pada komplain karena harga jual di TikTok tuh murahnya nggak pakai otak. Kok bisa sih TikTok Shop doang? Kenapa toko hijau sama toko oranye enggak? So, apa penyebabnya ditutup TikTok Shop? Apakah ada aturan pajak tertentu atau sekedar permainan politik antara e-commerce? Tenang, daripada kalian penasaran, yuk kita tonton video ini sampai habis dan kita kupas tuntas bersama. Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Immanuel, dari MSM Consulting. Kali ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu kenapa TikTok Shop diberhentikan. Menurut isu-isu yang beredar, TikTok Shop itu berhenti karena izinnya nggak sesuai, guys. Jadi TikTok Shop ini kan izinnya media sosial, tapi mereka juga menyediakan jasa platform e-commerce seperti e-commerce lainnya di Indonesia. Simpelnya, walaupun TikTok Shop udah jalan 2 tahun terakhir ini, tapi ternyata TikTok Shop hanya terdaftar sebagai perusahaan media sosial yang dipungut PPN PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut yang gue baca dari Bloomberg, rata-rata pembeli TikTok Shop itu beli produk karena mereka lagi scrolling media sosial. Nah, ketika ada keranjang kuning atau lagi live, mereka kepincut untuk beli. Karena untuk buka toko di TikTok Shop itu nggak seribet buka toko di e-commerce lain. Siapapun bisa buka toko. Dengar-dengar, TikTok juga ada impor barang sendiri loh guys untuk dijual. Tapi memang benar nggak sih kalau impor barang dari Cina itu lebih murah? Memang seberapa besar sih TikTok di Indonesia? Nah, dari data yang gue rangkum, TikTok itu adalah aplikasi yang paling memakan banyak waktu atau menyita waktu para pengguna di Indonesia, mengalahkan YouTube dan Instagram. Dengan berkembangnya sosial media TikTok, kemudian TikTok Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menjual barang online, terutama barang impor yang harganya bisa jauh lebih murah. Makanya kalian sering menemukan banyak TikTokers yang live dan jualan. Dan omsetnya lo guys bisa sampai miliaran rupiah. Nah, ayo kita cek barang-barang hitungannya dan kita coba cek pajak dalam rangka impor. Sebelum kita hitung, tahu nggak sih kalau misalkan impor barang itu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, yaitu biaya pengiriman, biaya asuransi, dan ada juga pajak, yaitu pajak dalam rangka impor. Nah, PDRI ini apa aja sih isinya? Ada bea masuk, ada pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. Dan ada juga PPH atau pajak penghasilan dalam rangka impor, itu PPH pasal 22. Sekarang, yuk kita hitung bareng perbandingan harga impor. Ya, impor barang versus harga yang sudah beredar di pasaran. Sebagai contoh nih, misal gue beli 10 power bank di Alibaba, ya, dengan harga 46 US dollar. Nah, asumsi US dollar ini 15.200 per dolarnya. Berarti harga satuan itu sekitar 70.000 rupiah. Kemudian ada juga biaya kirim dan biaya asuransi yang kita asumsikan 10%. Ya, 10% ini dari harga barang yaitu 7.000 rupiah. Dan biaya masuk asumsi juga 10% sehingga biaya masuk 7.700 rupiah. Dalam contoh power bank, sesuai dengan HS code, tarif biaya masuknya adalah 10%. Nah, tapi untuk barang lain, bea masuk juga bisa beda loh tarifnya. Jadi setiap barang itu memiliki kode impor, yaitu Harmonized System Code, atau biasa dipanggil sebagai HS Code. Tenang guys, untuk detailnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ini. Lanjut hitung-hitungan, harga yang tadi ditambah dengan asuransi, ditambah pengiriman, ditambah dengan bea masuk. Nah, biasanya totalnya kita sebut sebagai nilai pabean. Nilai pabean ini kemudian kita kenakan PPN sebesar 11% dan dikenakan PPh 22 impor sebesar 7,5%. Jadi yang harus gue bayar itu sekitar Rp100.370 per powerbank. Pantes harga di TikTok itu nggak ngotak. Kalian bayangin kalau manufacturer Cina langsung buka di TikTok. Bisa-bisa dia jauh jual di bawah 100.000. Kalau kita cek juga di e-commerce lain dengan spek barang yang sama, itu rata-rata harga powerbanknya bisa sekitar 200 ribuan. Mungkin bisa jadi karena masih masuk harganya, makanya banyak seller-seller Cina ini masuk ke Indonesia melalui TikTok Shop guys. Gimana guys? Udah paham kan sekarang cara menghitung pajak dalam rangka impor?
Apabila kalian masih bingung cara hitungan pajak impor gimana, kalian bisa konsultasi dengan kita dan kalian bisa hubungi kita melalui Instagram di MSM Consulting Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube kita, MSM Consulting Indonesia, dan ingat, everything is hard before it's easy. Bye-bye.